Terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Tajam Dialog. Tentunya bersama dua narasumber yang luar biasa. Masih semangat ya Pak Rohan? Ya. Pak Ito? Wah, luar biasa kalau suruh ngomong bagaimana kemanfaatan untuk masyarakat, saya kira semangat. Iya. Human banget. Terakhir, kita tadi sempat membahas mengenai visi dari televisi siaran digital ini yang untuk memelihara sumber daya alam, penghematan frekuensi. Bisa dibilang ini adalah keuntungan dividen digital begitu ya Pak ya. Dan ini adalah sebuah peluang bagaimana digital switch on bisa berlaku di tengah masyarakat. Sebelum itu saya mau ke Pak Ito dulu nih. Kebermanfaatan dari beralihnya siaran analog ke siaran digital ini bagi anak muda apakah begitu signifikan Pak Ito? Karena mengingat ketika menonton televisi kita sudah tidak berbicara bagaimana menatap layar televisi, berkumpul bersama keluarga. Betul. Sudah banyak cara yang bisa dilakukan, streaming mungkin gitu. Apakah dampak beralihnya transformasi digital ini signifikan bagi generasi muda? Oke lah, makanya itu Pak. Tadi ini sangat berkait dengan yang tadi, bahwa industri pertelevisian, ya, ini kan kemarin analog, ini kan sudah mulai ditinggalkan kan gitu ya. Betul. Tapi diurus aja sama Pak Rohan ini gitu kan. Padahal perusahaan yang di Jakarta itu kan sudah mulai kena efek dari perkembangan industri dunia gitu kan, sehingga dia kemudian wah ini sponsor saya jadi bisa hilang ini kan, ini yang dicari kan iklan kan gitu. Nah mereka kan sudah khawatir banget itu. Nah sekarang di era digital, coba kita bayangkan, apakah kemudian sudah diatur sama Pak Rohan di era digital itu, kira-kira iklannya nambah atau berkurang gitu. Ini kita ngomong nanti dampaknya ya. Ya bayangan saya nggak ketulungan itu. Artinya dia tetap susah gitu loh. Dia harus investasi, bagaimana perusahaan dia harus di-upgrade jadi TV digital, tapi sementara dia harus mencari masa pemirsa gitu ya, yang kemudian itu berkolerasi dengan iklan yang dia dapatkan. Nah ini kan berat bagi perusahaan-perusahaan itu. Nah sementara ini berkaitan dengan bagaimana dampaknya terhadap anak-anak generasi muda sekarang kan mengembangkan konten kreatif. Betul. Konten kreatif. Artinya bahwa konten kreatif itu kan tidak selalu melalui TV digital gitu ya. Tapi konten kreatif itu diarahkan ke media sosial kan gitu. Betul. Nah, artinya bahwa bagaimana kemudian televisi digital itu ini tidak terlalu berdampak sebenarnya terhadap bagaimana generasi muda mengembangkan konten-konten kreatif. Kecuali memang kemudian dari teman-teman muda itu ada yang sangat concern untuk mengembangkan konten-konten kreatif yang memang luar biasa di tingkat lokal. Kemudian dia mensonding ke stasiun televisi gitu ya. Artinya bahwa yang paling bermanfaat buat teman-teman muda itu adalah bagaimana mengembangkan konten kreatif di tingkat lokalitas gitu. Itu yang menurut saya saat ini semuanya akan mengarah ke sana. Karena apa? Karena begitu konten-konten yang dikembangkan oleh teman-teman kreatif itu sangat lokal, itu maka dia akan sangat sustain gitu, akan sangat berdampak baik keberlanjutannya. Karena apa? Karena mereka akan memberdayakan konten lokal. Nah, konten lokal ini yang menurut saya yang memang ke depan apakah perkembangan televisi digital itu kemudian akan nyambung dengan konten kreatif lokal itu. Baik. Dan tentunya ini bisa dikatakan menjadi peluang tersendiri bagi stasiun televisi ya Pak ya, karena mengingat mungkin banyak sekali inspirasi konten media sosial yang diangkat dan menjadi inspirasi bagi TV konvensional, dan ini bisa dibilang langkah recall kembali karena TV konvensional sudah mulai banyak ditinggalkan. Betul. Padahal TV konvensional adalah sumber informasi terpercaya. Kita mau menanyakan sesuatu harus ada pertanggungjawaban besar di sana gitu. Dan betul. Pak Rohan, ini berkaitan dengan wadah kreativitas yang mungkin akan terbuka karena penghematan frekuensi tadi bisa ada. Banyak sekali stasiun televisi yang dipastikan akan bertambah setelah migrasi ke digital ini, betul ya Pak? Betul, gini, sebetulnya kan memang program TV digital, migrasi TV analog ke digital itu kan
salah satu bagian dari sekian banyak varian bagian dari penggunaan frekuensi sebetulnya. Ketika ini ibaratkan sebuah jalur lalu lintas, ini penertiban jalur. Jadi jalurnya busway di sini, jalurnya begini kan begitu. Biar itu tertib, biar tidak serabutan. Kemudian kalau menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Ito tentang generasi muda, sebetulnya kan seluruh lembaga penyiaran itu kemarin sudah didorong untuk melakukan konvergensi kepada yang namanya ke dunia medsos dan lain sebagainya, ada streaming dan lain sebagainya. Dan itu memang bagian dari yang keniscayaan sehingga lembaga penyiaran ini tidak terpaku pada model konvensional. Iya, betul. Maka kalau konteksnya tadi hubungannya dengan produktivitas terhadap generasi milenial dan sebagainya dalam produk konten, saat frekuensi ini semakin dirapikan, jalur internet akan semakin mudah. Di Republik ini jalur frekuensi yang penggunaan internet itu paling lambat loh. Makanya harga pulsa paling mahal di Indonesia ini. Paling mahal ya Pak ya? Kenapa? Karena jalurnya masih serabutan. Kalau ini jalur frekuensi penggunaan untuk lembaga penyiaran sudah ditertibkan, semakin longgar ada tol untuk jalur frekuensi telekomunikasi, sehingga produk istilahnya teman-teman lembaga penyiaran menggunakan konvergensi ke media itu akan semakin produktif lagi. Betul sekali. Gitu. Dan tentunya dengan penghematan frekuensi ini akan bisa berdampak baik terhadap percepatan internet ya Pak ya. Broadband atau 5G sendiri bisa makin baik di Indonesia, dan ini menjadi kesempatan bagi anak muda kembali lagi tadi untuk bisa berkreasi di dunia industri kreatif. Ya kalau menurut saya soal ASO dan lain sebagainya, masyarakat pokoknya kalau ya ikhlas saja lah. Pokoknya kalau sempat beli STP ya beli STP, kalau nggak nyetel kan gitu. Kemudian beginilah, saya yakin gini, banyak masyarakat sebetulnya banyak yang menggunakan saluran TV kabel ya kalau nggak salah ya, di Jember khususnya. Ya sudah, tetap aja berlangganan karena gini, program TV digital ini tidak memengaruhi kalau masyarakat tetap berlangganan, itu tetap bisa melihat HBO. Tapi kalau nggak berlangganan, otomatis nggak bisa lihat HBO, nggak bisa lebih Disney Junior. Hanya cukup melihat, kalau di Jawa Timur ada 32 channel, ya yang nanti itu migrasi ke TV digital. Sehingga sebetulnya ya sudah, tetap aja dipertahankan di TV kabel dan sebagainya. Kalau misalkan belum bisa ngasuh, bilang aja besok aja kan begitu. Kalau misalkan lagi punya duit, beli STP. Lebih punya lagi, TV-nya dijual, ganti TV digital. Gitu. Jadi nggak usah buru-buru lah gitu. Soal nonton bola nanti serahkan kepada yang punya TV digital gitu aja. Gitu. Dan seperti yang dikatakan Pak Ito, ini sebuah perubahan yang nanti masyarakat akan terbiasa. Betul sebetulnya. Jangan nanti jadi lama-lama generasi yang kagetan. Penyelesaian diri. Ya. Penyelesaian diri nanti kok. Gitu. Dan untuk uji coba yang sudah dilaksanakan, apakah ada kendala yang terjadi signifikan Betul. di masyarakat? Kalau itu pertanyaan menarik dari Mbak Pia ya. Jadi kalau uji coba sebetulnya Jawa Timur perlu diketahui kepada semua pihak, khususnya di Jember. Ini kan tahapan di Jawa Timur ASO sebetulnya mulai 30 April kemarin. 30 April. Jadi Jawa Timur Bondowoso Jawa Timur 3 ya Jember ini, Jember, Bondowoso, Lumajang dan sampai Pacitan, kebetulan Madura minus Bangkalan. Akhirnya juga terus pada tahap kedua itu adalah 25 Agustus. Itu justru yang sekarang sudah mulai diaktifkan ASO-nya, yaitu Jember 1 itu, Jatim 1 itu. Kemudian yang terakhir adalah 2 November itu Malang Raya dan sebagainya. Tapi akhirnya tahapan ini jadi berubah menjadi tahap pertama akhirnya yang Jatim 1 yang kemarin 20 Desember disepakati oleh lembaga penyiaran dan kita semua untuk pasca final biar tidak terjadi masalah begitu. Iya, nanti bisa bermasalah kalau final belum tayang sudah alih. Iya, ya, begitu. Namun tentunya banyak tantangan itu sudah diantisipasi tentunya oleh KPID sebelumnya. Kalau kita sebetulnya sifatnya adalah memberikan dukungan. Jadi support system tidak bagian dari yang harus bertanggung jawab. Itu perlu digarisbawahi juga. Kita KPID itu sebagai support system ketika ada sebuah report aspirasi, ada problematika di lapangan, kita akan sampaikan dan sebagainya begitu. Artinya kita juga terbuka untuk publik, untuk pihak-pihak dan masyarakat kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan ke kita akan siap melanjutkan atau meneruskan ke pihak yang berwenang, dalam ini adalah Kominfo gitu. Mbak Pia, atau kalau Mbak Pia mau ya tak kirim ke Mbak. Tapi ada sesuatu yang menarik. Sebentar lagi ada
pil-pilan itu ya, pil-pil ya. Saya kira 2024 itu nanti akan selesai itu persoalan itu dengan sendirinya. Langsung otomatis gitu ya Pak. Otomatis banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang membutuhkan itu banyak juga ya. Tiba-tiba banyak penyumbang. Ini sudah ada ya, sudah disiapkan oleh mereka itu ya. Berbicara tentang multiplier effect Pak. Nah ini apakah juga akan berdampak besar terhadap industri kreatif dan terbukanya lapangan kerja baru Pak Ito? Ya memang kalau lapangan kerja baru itu sangat berkait dengan bagaimana tadi wadah masyarakat industri berkreasi tadi. Wadahnya kira-kira melalui apa? Artinya bahwa kalau di misalnya di Jember seperti Jember 1 TV ini ya. Ini kemudian secara kreatif mengajak para konten-konten kreator itu untuk bisa mengembangkan sebuah konten yang memang berbasis lokal dan itu sangat diminati oleh lokalitas maupun di luar kita bisa ditawarkan. Nah itu kenapa tidak gitu ya? Itu akan memaksa, akan mendorong gitu ya, mendorong untuk bagaimana konten-konten kreatif itu dikembangkan. Menurut saya di Jember luar biasa kalau memang itu mau dan bukan hanya Jember 1 TV saja ya, masih banyak yang semacam laboratorium di beberapa universitas itu yang mahasiswanya seperti Mbak Pia ini ya, bisa melakukan ada potensi di situ. Konten yang sangat kreatif gitu ya. Kita punya Gunung Argopuro, punya Gunung Raung, punya wisata Papuma pantai dan luar biasa, potensi kopinya dan lain-lain lah. Artinya semua bahwa bersifat potensi ya. Potensi dan memang dimunculkan dalam bentuk kreasi kan gitu. Betul sekali. Tapi persoalannya kalau kemudian di sini berkembang, bagaimana mungkinkah TV lokal itu kemudian bisa mendapatkan perizinan untuk ikut serta di dalam jaringan tadi jalur-jalur digital yang sudah kemarin dikuasai oleh jalur-jalur yang di Jakarta itu, yang kuat-kuat itu gimana Pak Rohan gitu ya? Itu berkaitan dengan eksistensi dari televisi kabel ya Pak ya, Pak Rohan, karena ini sebuah migrasi yang luar biasa harus dihadapi bersama dan dampak multiplier effect tadi juga ada kaitannya dengan KPID. Kalau misalkan konten-konten tersebut tidak dirambu-rambu begitu akan masyarakat secara unlimited berkreasi tanpa batas gitu. Tentunya ada tugas baru nih bagi KPID. Namun kita akan membahasnya setelah ini. Usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Tajam Dialog.